Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat darajat. Wa salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini, di malam nisfu Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk kembali hadir untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majelis ilmu kita ini, insyaallah. Dalam hadis dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Sya'ban ini memperbanyak ibadahnya. Kenapa? Karena, dan ini yang menjadi dalil kenapa ada nisfu Sya'ban, ada baca Yasin. Karena dikatakan dalam hadis amal tahunan itu dinaikkan ya di bulan Sya'ban ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di luar bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban ini. Ya, di bulan Sya'ban. Bulan di mana kita diminta untuk banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih dari bulan biasanya sebagai persiapan untuk bertemu dengan Ramadan, ya. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, saya lagi mikir sebentar ya, mau nyampein yang mana gitu, kan ada 2 atau 3 materi yang Ramadan lah dekat. Waalaikumsalam. Kalau tahun lalu menjelang Ramadan saya menyampaikan kurikulum Ramadan ya. Tahun ini saya ingin merubah, tidak ingin mengulang itu karena insya Allah tinggal buka catatan. Saya ingin kita pakai penjelasan yang lain terkait masalah Ramadan ini. Nanti saya melompat-lompat cerita malam ini nih ya, Bang Ayu semua ya. Kenapa melompat-lompat? Karena sebahagian ada yang sudah dengar, sebagian belum gitu. Ya. Dan saya kepingin ini semuanya juga bisa mendengar. Yang pertama, kita sebentar lagi akan bertemu dengan Ramadan, ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kebaikan,
bulan di mana kita semua ya diminta untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik, Mang Yusma, perintah diwajibkannya Ramadan itu ya menggambarkan bagaimana cara Allah itu mengkondisikan jiwa kita sebelum Allah memberikan sebuah penugasan ya. Dan pola ayat ini nanti itulah pola keseluruhan Al-Qur'an. Keseluruhan perintah-perintah Allah, ketika Allah ingin memberi perintah kepada kita, Allah itu pendekatannya luar biasa ya. Misal ketika akan cerita Ramadan ini, ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu ya. Izin saya cerita ini sebentar. Dalam surat Al-Baqarah 183 ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah itu ketika Allah ingin memberi sebuah tugas kepada kita, Allah cara Allah itu untuk menyampaikannya indah betul ya. Cara Allah itu untuk menyampaikan kepada kita itu sangat soft, sehingga dengan tanpa kita kemudian sadari, kita melaksanakan akhirnya perintah itu dengan ketulusan ya. Contoh ini ya, ayat ini kan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, misal ini. Ketika ini jadi sebelum Allah memberi perintah, Allah panggil dulu kita dengan pendekatan keimanan, kata dalam tafsir itu dikatakan. Ya. Kenapa Allah panggil hai orang-orang yang beriman? Kenapa Allah memanggil tidak dengan ya ayuhan nas, tapi dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam tafsir dijelaskan begini, panggilan dengan kata-kata amanu ini karena Allah ingin kita memenuhi panggilan puasa Ramadan, panggilan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita meresponnya dengan iman, bukan dengan logika, bukan dengan pikiran-pikiran kita sendiri, bukan dengan perasaan-perasaan kita. Ya. Agar apa? Tujuannya nanti agar Ramadan ini tidak berat kita rasakan, agar dia terasa ringan dalam tafsir, ya. Jadi yang pertama, kenapa Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Karena Allah pengen kita merespon panggilan ini, perintah ini dengan iman kita. Jadi kata Allah, ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, maka responlah dengan iman. Jangan dengan logika, jangan dengan perasaan gitu. Kalau dengan logika, aduh sebulan, aduh 30 hari, aduh malamnya tarawih, sahur, kurang tidur gitu kan. Belum lagi suruh baca Quran, belum lagi macam-macam gitu dah. Apalagi kalau pakai perasaan kita dewe, nanti sudahannya tidak tepat cara kita merespon perintah Allah itu. Ya. Jadi diawali kata Allah di panggilan surah puasa ini Allah pakai 3 pendekatan. 1 pendekatan iman, 2 pendekatan sejarah, 3 pendekatan bahasa. Ya, nanti kita lihat. Jadi yang pertama kata Allah, kita dipanggil sebagai orang yang beriman. Karena yang dipanggil kita sebagai orang beriman, maka respon dia, jawab dia juga dengan iman. Ya.
Karena jika kita jawab dengan iman, kita akan laksanakan nanti perintah ini dengan sepenuh ketulusan hati. Ya, dengan sepenuh keridhaan, semangat. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, ya. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51 ya. Bagaimana orang-orang beriman itu kalau dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti agar kita memposisikan diri pada posisi yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Ya. Di dalam surat An-Nur ya. Ayat yang ke-51, surat An-Nur itu surat ke-24 ayat 51. Allah berfirman begini. Masya Allah, Waalaikumsalam. Mari masuk, Bapak. Masya Allah. Iya. Berdua, Bapak. Berdua. Oh, di atas. Baik, kita sambung ya. Saya ulang sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Karena panggil yang dipanggil orang yang beriman, maka kita harus respon dengan iman, bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, bukan dengan logika kita. Nah, Allah kasih tahu bagaimana orang yang beriman itu kalau dia dipanggil oleh Allah. Allah kasih tahu ciri orang yang beriman kalau dia dipanggil oleh Allah itu dalam surat An-Nur ayat ke-51 ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, innama kana. Jadi kalau kata innama itu artinya sesungguhnya, hanya gitu. Kalau inna sungguh. Tapi kalau innama sungguh hanya. Ya. Nah, di ayat ini Allah pakai innama gini. Ya. Kalau innama ini artinya sungguh hanya gitu. Nah, coba kita lihat ayatnya. Innama kana qaulal mu'minina. Sungguh perkataan orang-orang yang beriman itu hanyalah gitu. Ya, innama kana qaulal mu'minina, sungguh orang-orang yang beriman itu perkataannya hanyalah gitu. Ya. Idza du'u ilallahi wa rasulihi, kalau dia apabila dia dipanggil ilallah kepada Allah wa rasulihi dan kepada Rasul Allah, liyahkuma bainahum untuk menetapkan perkara di antara mereka, ayyakulu, maka jawaban mereka itu hanya sami'na wa ta'na. Jadi kata Allah, ciri orang yang beriman itu kalau dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban dia adalah tadi, saya dengar dan saya taat. Nah, kata sami'na wa ta'na ini, saya dengar dan saya taat itu
Ini menggambarkan ketulusan. Ya, kalau ada orang dipanggil sama maknya, nak, kage lepas maghrib ngaji ya, gitu. Mak berangkat ke masjid, maaf mak ada urusan, kita beda masjid, kage kamu lepas maghrib ngaji nak ya di rumah. Dia jawab, yo mak, aku dengar, saya kerjakan mak, gitu. Kan itu jawaban anak yang patuh, dia hatinya menerima, hatinya lapang, hatinya redho. Nah, kata Allah, orang yang beriman itu kalau dipanggil, kalau diperintahkan, hanya, innama, sungguh hanya seperti itu sikapnya. Maka, kalau ya masih mikir, iyo saya dengar tapi, nah gitu. Nah, berarti baliknya ke sini, kita harus memeriksa, memperbaiki lagi sikap kita. Kenapa? Karena ayat ini tegas. Ayat ini tegas memberitahu orang yang beriman itu kalau dia dipanggil, maka dia akan katakan sami'na wa ata'na. Dia akan kerjakan, dia dengar, dia taat, gitu. Ya, ada ketulusan di situ, ada ridho, ada kelapangan dada untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepada dia. Ya, maka Allah kasih tahu di ujung ayat itu, mereka itulah orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia sami'na, dia dengar, dia taati, dia kerjakan. Nah, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang ya beruntung, muflihun, kata Allah. Jadi Allah tidak hanya memberitahu kita bahwa sikap orang yang beriman itu kalau ada panggilan Allah jawab sami'na wa ta'na, gitu. Jangan seperti jawaban orang-orang tadi ya, pengikut Nabi Musa yang ketika dia dapat perintah dia jawab sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tidak ikuti. Wasaina, kami durhakai. Pergilah engkau duluan masuk kalau memang itu perintah Allah, gitu. Kalau engkau sudah masuk baru kami masuk. Kan itu waktu Bani Israel itu dapat perintah agar masuk ke Palestina. Tapi ketika Nabi Musa ajak untuk masuk, mereka jawab, kau dululah, kalau memang kamu dululah ya Nabi Musa, kalau memang iyo, gitu. Dulu mereka sudah diajak, tidak mau, gitu. Sekarang justru mereka yang nak ngambil itu ya tanah. Oke, kita balik ke diri kita. Jadi di ayat ini diberitahu orang yang beriman itu ciri-cirinya kalau dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil Allah panggil dengan panggilan keimanan, maka jawab dengan iman. Jangan jawab dengan pikiran, jangan jawab dengan perasaan, jawab dengan iman. Bagaimana jawaban orang yang beriman itu kalau dipanggil Allah? Sami'na wa ta'na. Saya dengar, saya taat, ya. Dan hanya seperti itu, ya. Ini harus kita garis bawahi. Kenapa? Dalam banyak tafsir disebut di sini. Ingat ya, dia diawali dengan kata innama, bukan inna, gitu. Kalau inna ini artinya sungguh. Tapi kalau innama sungguh hanya, gitu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, misal gitu dalam Hujurat itu. Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tsumma lam yartabu, dan dia tidak ragu sedikit pun.
wajahadu, dan dia berupaya sekuat tenaga bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan dirinya. Ya, jadi ingat sekali lagi. Nah, kalau kita posisikan diri kita, kita dengar, kita taat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang itulah yang akan berhasil. Mereka lah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi kalau kita ingin beruntung, ini Allah yang ngomong ya, bukan saya hanya menjelaskan ayat ini. Kalau kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada keberatan dalam hati ini, ya, tidak mikir-mikir dulu kita, ya, tidak pakai perasaan kita, tapi kita pakai iman kita ketika memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala itu, maka kata Allah, kamu akan beruntung. Disambung di ayat 52-nya nanti, kalau kita baca di ayat yang ke-52-nya, wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat, siapa yang menaati Allah, menaati Rasulnya, wa yakhshallah, dan dia takut pada Allah, wa yattaqi, dan dia bertakwa kepada Allah. Allah bilang mereka itulah orang-orang yang ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang, sukses, kata Allah. Jadi di ayat 52 tuh ada yang menarik, karena Allah bilang gini, satu taat, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut pada Allah, wa yattaqi. Nah ini taqi itu wa yattaqi, ayatnya gini. Di taknya ada tasdid, wa yattaqi, dan mereka bertakwa kepada Allah. Dijelaskan dalam tafsir, makna wa yakhshallah di sini, ini kita sempurnakan posisi kita ya, sesudah sami'na wa ata'na, kami kerjakan, kami dengar, kami taati ya Allah, dan kami taat itu karena Engkau ya Allah. Nah kata Allah tambah lagi, wa yakhshallah, takut pada Allah. Yang dimaksud wa yakhshallah ini adalah dosa-dosa di masa lalu. Dosa kita, maksiat kita kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, ketika kita masih melewati umur-umur muda kita. Wa yakhshallah, takut, dia takut kepada. Jadi sesudah taat pada Allah, dia sami'na, dia dengar, dia taati, kemudian dia wa yakhshallah, dia takut sama Allah. Yang dimaksud takut sama Allah di sini apa? Dia ingat dia banyak dosa kemarin, dia banyak dosa sebelum ini, dia melakukan kesalahan-kesalahan, maka dia takut akan kemarahan Allah. Takut dia nanti pada hari di mana dia akan dimintai pertanggungjawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia kemudian memperbanyak tadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dia sama Allah. Nah, kalau wayat takhi ini kan kurang lebih sama kata dasarnya. Ya, sama-sama takut. Takwa itu kan kata maknanya salah satunya adalah takut juga. Tapi kenapa Allah pakai dua kata yang berdekatan di ayat 52 ini? Sesudah takut sama Allah, wa yattaqi, dan dia takut juga sama Allah gitu. Maka di sini dikatakan kalau wa yakhshallah, dosa di masa lalu, wa yattaqi ini dia takut, dia berhati-hati untuk menjalani hari-hari berikutnya. Ya, dia lebih teliti, dia takut, dia cermat, ya, dia waspada menjalani
kehidupan berikutnya sesudah hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, dia akan takwa, dia jaga ketakwaannya itu. Dia takut sama Allah, dia hati-hati. Seperti kata sahabat Nabi, orang yang bertakwa itu adalah orang seperti orang yang lagi berjalan, di depannya itu banyak duri, banyak benda-benda tajam, sehingga ketika dia berjalan, dia akan perhatikan betul benda tajam, dia hindari, diperhatikan duri, dia akan jauhi, dia akan cari jalan yang tidak ada tadi duri dan benda tajam. Itu maksud takwa. Jadi di ayat sambungannya, tidak hanya orang yang beriman itu takwa, sami'na wa ta'na, ya, saya dengar dan saya taati. Di ayat kalau batas taat saja kata Allah, kamu beruntung itu. Kita kerjakan, tapi di ayat 52 Allah tambah lagi. Allah kepingin kita tidak hanya beruntung tapi sukses besar, menang, faizun. Maka kata Allah, tambah ketaatan itu dengan takut pada Allah Subhanahu wa taala dan takwa. Takwa dalam artian hati-hati menjalani kehidupan berikutnya, jangan sampai salah jalan. Nah, ayat ini ditutup wa ulaika humul faizun. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang menang, faizun. Kalau menang berarti sukses, juara, dia sabik, ya. Insyaallah fil jannah, insyaallah orang-orang yang faizun berarti tempat dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi balik ke ayat ini, bagaimana cara kita? Apa maksud Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Saya ulang, karena Allah kepengen kita menjawab panggilan ini dengan iman, ya, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan. Orang yang beriman, maka jawabannya, ciri orang yang beriman hanya kalau dipanggil Allah, sami'na wa ata'na. Hanya itu. Kalau di luar itu, berarti imannya belum sempurna. Kalau kita dipanggil, kita masih iya saya dengar, tapi iya saya dengar, nah gitu, masih ada jedanya, tidak langsung wa ta'na, berarti belum masuk kata innama itu. Oke. Nah, sesudah posisikan diri kita nanti, jadi ini gaya, sebetulnya gaya gaya militer ya. Itu pula rahasia. Pokoknya kalau ada perintah, kerjakan dulu. Kalau komandan sudah nyuruh kan gitu ya, tidak pakai mikir, yang penting kerjakan, resiko belakangan. Nah, tapi itu kan manusia. Kalau ini Allah yang manggil, Allah yang nyuruh. Saya dengar ada podcast itu. Kita itu kalau sama Allah enak diizinkan atau enak disuruh? Kalau sama bos, kita sama bawa keluarga mau ke Bali nih kan, bos izin mau liburan ke Bali berapa hari, 7 hari, minta izin ya bos, ya udah silakan saya izinkan berangkat gitu. Itu kalau diizinkan gitu. Tapi kalau bos manggil kita, kamu saya suruh berangkat ke Bali ya, jangan dewean bawa keluarga ya. Berapa hari bos? Seminggu cukup. Iya bos, siap. Karena bos yang nyuruh, saya tidak punya duitnya, tidak punya ongkos bos, kan aku yang nyuruh. Duit hotel tidak ada bos, kan aku yang nyuruh. Kurang lebih begitu kan. Kalau dilogikakan, kalau Allah memanggil kita itu, Allah menyuruh kita itu, respon saja dengan iman, karena nanti Allah lah yang mencukupkan semuanya. Baik. Ini yang pertama ya. Jadi yang mau saya tekan, yang mau kita renungkan malam ini adalah tadi. Nih, periksa iman kita sama Allah. Kalau ada perintah Allah,
kita masih rasa-rasa gek lu. Berarti belum masuk gitu ayat ini. Ya dak. Tanggung ya dak. Berarti belum kena kita ciri orang yang beriman menurut ayat ini. Karena ingat hanya innama. Nanti ada lagi di ayat lain ciri orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Surat Al-Ahzab ini satu ya 24. Yang kedua kata Allah surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Ini juga menjelaskan tentang orang yang beriman ya. Karena yang dipanggil kita sebagai orang beriman respon dengan iman, masuk dak kita kriterianya, tengok dua ayat ini. Oke. Yang kedua surat Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah wa may ya'sillaha faqad dhalla dhalalam mubina kata Allah. Yuk kita tengok ayat ini. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab 36 ini Allah bilang wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak pantas, gitu maksudnya makan ali mukminin wala mukminatin. Tidaklah pantas bagi lelaki yang beriman wala mukminatin dan juga tidak pantas bagi wanita-wanita yang beriman. Idza qada, jika Allah sudah menetapkan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah sudah memberikan sebuah ketetapan akan sebuah urusan gitu, lahumul khiyar, di hatinya itu masih milih masih ambil pilihan yang lain, ayakuna lahumul khiyara, tidak pantas kata Allah. Jadi orang yang beriman itu kalau sudah Allah suruh maka dia tidak akan mengambil pilihan lain. Iyo saya dengar, saya kerjakan gitu. Ada tak ya puasa yang lain gitu. Ingat kisah, puasa Ramadan ini bukan hanya perintah untuk orang Islam, bukan hanya untuk perintah pengikut Nabi Muhammad, karena kutiba alaikum siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Sebagaimana juga dulu diperintahkan kepada orang sebelum kita, sebelum pengikut, sebelum Nabi Muhammad, sebelum kita pengikut Nabi. Maksudnya apa? Yahudi, Nasrani juga diberi perintah. Tapi mereka kemudian mengambil pilihan lain. Khiyarah. Karena Ramadan itu panas nian, bisa dah ya puasanya kita rubah ke bulan lain, tapi kita tambahlah gitu. Kita tambah jadi 10 hari, kita tambah 10 hari jadi 40. Kan ada yang begitu puasa 4 ya. Dia rubah-rubah, diambil di musim dingin gitu. Nah itu namanya khiyarah. Bukan yang begitu orang yang beriman. Walaupun panas sekarang terasa, ya tidak ada hujan-hujan, panas nian, rasa badan kayaknya berat sekali, ganggu kerja ini. Tapi karena Allah sudah suruh maka dia tidak ambil pilihan lain. Allah bilang di ayat ini tidak pantas buat laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, jika Allah sudah menetapkan satu urusan, dia masih juga cari-cari alasan untuk tidak mengerjakan. Ayat itu ditutup, ayat itu disambung, wa may ya'sillaha, siapa yang mendurhakai Allah, siapa yang tidak patuh, siapa yang bermaksiat, faqad dhalla, kata Allah SWT, sungguh dia sudah
sesat. Maka orang yang merubah tadi itu dari Ramadan dipindahkan waktunya puasa itu, atau dipindahkan dan ditambah harinya gitu ya. Ini kita bicara agama sebelum risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kata Allah, faqad dalla, sungguh dia sudah dolla, sesat. Tapi ayat itu disambung lagi, bukan hanya sungguh dia sudah sesat, Allah tambah dolalam mubina. Sesatnya itu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi kalau ada perintah dari Allah tidak kita respon dengan iman, kita meresponnya dengan pikiran, dengan logika, dengan perasaan. Nah itu nanti khiyarah, nanti kita muncul pikiran-pikiran lain, ya, mau cari-cari alasan. Kalau sudah seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh nanti dia dolla, dia akan sesat. Tidak hanya sesat, tapi dolalam mubina, sesatnya itu betul-betul nyata, ya. Nah, seperti apa orang yang ada ndak contoh orang ndak yang imannya seperti dua ayat ini? Diceritakan dalam Al-Quran itu seperti kisahnya tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang bertemu adu ilmu dengan Nabi Musa, tapi akhirnya mereka kan kalah tuh. Apa yang terjadi sesudah mereka kalah itu dikatakan mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun marah, dia ancam dalam surat Toha ayat 71, diancam, kalau kamu beriman kepada Tuhannya Musa, maka saya akan potong tangan dan kaki kamu dengan cara silang. Maksud silang itu, kalau tangannya kanan maka kakinya kiri, kalau kaki kanan maka tangan kiri gitu. Diancam seperti itu. Tapi karena tadi mereka, ya, para ahli sihir itu yang sudah menyatakan dirinya beriman, apa jawaban mereka? Allah abadikan ini dalam surat Toha. Qalu, berkata para penyihir itu, lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana, kata mereka, kami tidak akan tunduk kepadamu sesudah diperlihatkan kepada kami bukti-bukti nyata ja'ana yang sudah datang kepada kami. Maksudnya apa? Kata tukang sihir itu, enggak, kami terima resiko. Walaupun harus dipotong ya secara silang, dia bilang kami siap menerima resiko karena sudah datang bukti kebenaran itu kepada kami, gitu. Sampai mereka ngomong, faqdi ma anta qadin. Dia bilang sama Fir'aun, mereka bilang sama Fir'aun, ya sudah, putuskan saja apa-apa yang memang ingin kau putuskan, gitu. Jawabannya, innama naqdi hadhil hayatad dunya. Dalam Toha 72 ini kata mereka, sungguh kamu Firaun hanya memutuskan perkara-perkara dunia ini, katanya gitu. Ya. Disambung lagi di ayat 73, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi min sihir wallahu khairu wa abqa. Kata mereka, kami telah benar-benar beriman kepada Allah Tuhan kami, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami, dan pahala dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadi Abang Ayu keluarga semua, kenapa Allah panggil di ayat ini ya dengan ya ayyuhalladzina amanu? Di sini dikatakan, kenapa Allah panggil iman kita sebelum Allah menyampaikan kewajiban? Ya, karena Allah ingin mengkondisikan jiwa kita, ya, agar kita menerima perintah, agar kita menerima perintah itu dengan senang hati. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh perhitungan, iman, dia dengar, dia taat, dia tunduk, dia takut, dia hati-hati tadi karena ingin berhasil, ingin beruntung, ingin menang. Nah, Nabi bilang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ya Allah, siapa yang puasa Ramadan dengan sepenuh keimanan, dia respon panggilan puasa ini dengan iman, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ghufira, Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Jadi yuk, ya, bagian pertama dari ayat ini, ayo kita jawab panggilan. Setiap ketemu panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka jawab dengan iman. Jangan jawab dengan logika, jangan jawab dengan perasaan. Jatuh nanti kita tidak dapat keutamaan yang Allah sebut dalam tadi surat An-Nur 51 ataupun surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 ini. Ya, ini bagian pertama. Jadi ketika Allah akan memanggil kita, akan menyuruh kita, Allah pakai pendekatan iman. Allah panggil kita, Allah ya dengan pendekatan keimanan. Maka sekali lagi ayo siapkan sami'na wa ta'na itu. Ya. Saya kalau yang kemarin di Telaga Biru itu, saya cerita tentang proyek Ramadan misalnya, yuk. Ramadan ini kan pahalanya besar nian ya. Maaf sebelum saya sambung ayat ini, bagaimana caranya Ramadan ini, panggilan-panggilan Allah ini kita jawab dengan iman kita, ya. Kita lompat sebentar, mengulang ya, bagi yang sudah izin kita ulang. Misal macam mana di Ramadan ini kita buat proyek besar, kita jadikan dia sebagai proyek. Yang namanya proyek karena kita nak ngejar untung, ya. Yang namanya proyek itu karena kita ingin mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Nah, di Ramadan kita 2 kali sebelum ini kita sudah cerita tentang proyek 3000 sujud misalnya, oke? Ya, ini mengulang yang kemarin nih ya. Macam mana Ramadan besok kita jadikan Ramadan terbaik untuk kita seumur hidup kita. Macam mana dia jadi jadi Ramadan terbaik. Kenapa? Karena kita sudah tahu nih bahwa yang dipanggil ada kita sebagai orang beriman, respon dengan iman maksimal. Upayakan sekuat tenaga kami dengar, kami taat, tidak hanya taat tapi kami takut padamu ya Allah atas dosa-dosa kami yang sudah lalu, wa yattaqi, dan kami ingin ke depan kami selamat gitu. Ya, maka buat target di Ramadan ini. Ini jadi siar saya nih 2 minggu terakhir ini. Saya ajak semua siapa saja, yuk kita jadikan Ramadan terbaik tapi pakai alat ukur yang jelas. Ya, tahun lalu kita sudah ngomong itu juga. Jadikan Ramadan terbaik gitu, tapi alat ukurnya masing-masing gitu. Nah, sekarang yuk kita buat alat ukur yang jelas. Kalau ini kan jelas nih yang 2 pekan yang lalu ya. Siapa yang pengen surga, tidak hanya masuk surga tapi surganya bersama Nabi, maka perbanyak
sujud. Maksudnya banyak-banyaklah melakukan sholat. Yuk Ramadan ini kita buat macam mana caranya kita 3.000 sujud minimal misal. Kalau 3.000 berarti sehari sama dengan 3.000 bagi 30, sehari itu sama dengan 100 sujud. 100 sujud sama dengan 50 rakaat salat. Macam mana satu hari dalam Ramadan kita buat. Kalau perlu buat diari, buat catatannya itu, buat tabelnya. Saya pengen satu Ramadan ini sehari 50 sujud. Maaf 50 rakaat. Kenapa? Karena target saya 3.000 sujud. Dan saya pengen Ramadan besok, Ramadan terbanyak saya sujud seumur hidup. Ya. Kita tembus ini. Yaudah yuk. Yuk di tarawih berapa rakaat yuk? 23 apa 11? Itulah mulai jawab dengan logika. Ada yang ngomong Dia enggak apa-apa. Ya, macam mana 50 rakaat, 17 wajib, 12 rawatib, apa lagi? 11 tarawih, duha 4, apa lagi? Tahajud berapa nak diambil sebelum sahur? Anggap 4, suruk 2, misalnya tak? Ini sudah 29, 40, pas 50. Ini pas 50. Ini belum masuk tahiyatul masjid, belum masuk sholat sunnah duha, belum masuk sholat sunnah wudhu, ya belum. Apalagi sempat tarawehnya ngambil yang 23, ngambil yang sejus-sejus itu nah. Sejus. 1 rakaat 1 halaman. Oh iya, tambah salat taubat, salat tasbih. Ambil aja. Ya, kita hitung minimal nih, coba tengok. 17 wajib, 12 rawatib. Ini 2 syuruk, saya ingin tandai 2 yang penting-penting nih. Ya. Hari ini kita buat nih tabel tanggal 1 alhamdulillah tembus 50 rakaat. Enggak apa-apa sebelum tidur kita hitung. Ya Pak Ebi. Sebelum kita tidur tuh kita berhitung-hitung. Selama ini kan kita ngutung, yang kita hitung sebelum tidur. Hari ini kita hitung rakaat saya sudah berapa nih. Ya. Oh, tadi memang yuk kalau nak cerita apa? Kalaulah tarawihnya enak, imamnya apa? Tartil, bacaan hafalannya enak gitu ya. Terus salatnya tumanina, telap gitu 2-3 ya tak? Iya. Kalau ini nambah sudah berapa nih, tambah 12 lagi. 62. Tapi intinya yuk, jadi macam mana sehari 50. Kalau hari besoknya ternyata cuma tembus 48 atau 46. Oh, kita tulis 46, astagfirullah. Hari kedua ini saya cuma 46 rakaat. Besok kita tambah, genapi. Jadi 54 kita ambil. Nambah yang mana Ustaz? Tambah apakah sholat sunnah wudhu? Setiap wudhu sunnah salat 2 rakaat, setiap masuk masjid salat sunnah 2 rakaat boleh. Ya, mau salat sunnah taubat silakan. Tafadhol. Tapi intinya coba lakukan itu. Agar apa? Tembus kita di ujung Ramadan 3.000 sujud ini. Ya. Kenapa 3.000 sujud? Karena 1 sujud mengangkat 1 derajat, 1 sujud menghapus 1 kesalahan. Kenapa memperbanyak sujud? Karena kita pengen masuk surga di samping bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama proyek. Saya ajak nih ini ya.
Maka mulailah latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang, ya. Yang kedua, tadi ada sholat sunnah rawatib. Kalau ini surga di samping Nabi, surga bersama Nabi nih ya. Ini proyek kita bulan Ramadan nih. Oke. Nanti ada lagi proyek Idkum Minan Nar. Maaf saya belum ke situ dulu. Yang kedua, tadi sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu. Nabi bilang man shalla ya. Siapa yang salat man shalla sunata asyratan rakaatan. Siapa yang salat 12 rakaat. Di luar salat wajib, salat rawatib, salat yang mengiringi salat wajib itu, salat sunnah rawatib 12 rakaat. Maka kata Nabi, Allah bangun untuk dia istana di surga. Istana bukan rumah. Berarti kalau istana kan lengkap ya, Dak? Iya, Bang. Bang, kalau dikasih istana ini cuma dikasih gedungnya baik atau ada bangunannya? Lengkap. Sama isinya, Dak? Sama yang lain, Dak? Siapa yang lain tuh? Jadi coba macam mana? Izin dak? Macam mana sekarang nih dari tanggal 15 ini sampai terakhir Sa'ban, hitung dari sekarang rawatib kita nih. Jangan tinggal. Jadi kalau kita dapat satu sehari itu dapat 12 rakaat nih, dapat janji Nabi itu, hadisnya sahih pula itu. Ya, Allah kasih istana. Kalau Ramadan nanti setiap hari tembus 12 rakaat rawatib itu selama sebulan, anggap 30 hari, berarti kita dapat 30 istana. Hari ini kita tidur di istana Kebun Kelapa, ya yuk. Besok tidur di istana Mayang misalnya. Subhanallah. Allah. Tapi ini itu baru dunia. Apalagi ini di surga. Yuk sekarang hitung. Saya pengen rawatib tidak tinggal pokoknya. Saya nyesal 2 hari yang lalu yuk. Nyesal betul saya. Asar saya tidak dapat saya rawatib. Ya tak? Subuh dapat, zuhur tembuk dapat, maghrib bisa, asar tidak dapat saya. Langsung ada yang hilang betul. Kenapa? Karena awak sudah. Saya pokoknya macam mana caranya pengen dapat istana nih kan. Ya Allah. Nah ini latihan nih. Ini latihan, oke? Jadi Ramadan besok jadikan ini project ya. Jangan tinggal 12 rakaat sebelum atau sesudah salat ya. Kalau subuh berarti 2 rakaat sebelum subuh. Kalau zuhur, ini beda pendapat nih. Ya, beda pendapat. Intinya rawatib itu mengiringi salat. Pokoknya intinya nih salat fardu. Ya, ini ada khilafiyah, Nggak usah kita karena banyak versi. Ada yang 2 rakaat sebelum subuh, ya dak? Kalau subuh 2 rakaat sebelumnya, kalau zuhur 2, ada yang ngatur 4 di sini, ada yang ngatur 2. Ada yang ngatur 2 di sini, ada yang ngatur 4 di sini. Atau misal begini. Intinya coba kalau misal kita ambil di sini 2 juga dak, 2 zuhur. Kalau asar sesudah apa sebelum? Asar 2 sebelum. Kalau ada maghrib, maghrib 2 sesudah. Isya 2 sudah. Ya dak? Ini pakai yang jadi penuh 5 salat nih kita dapat. Ya, jadi 2 tambah 4, 6, 8, 10, 12 tembus. Maksudnya ini. Ada yang meletakkan di sini 4, sini 2, tidak ada di
Ada yang mengatakan asar tidak ada, yang mengatakan maghrib tidak ada. Tapi saya lebih cenderung, maaf, silakan masing-masing. Hanya saya cenderung setiap sholat ada, karena dia rawatib mengiringi sholat ya. Nah, ini kejar niat, jangan ditinggal. Artinya tidak bisa lagi kita datang ke masjid telat-telat, ya tak? Artinya sebelum azan lebih siap-siap gitu selama Sa'ban dan Ramadan nih. Ya, sebelum azan kita sudah patokan, oh Isya jam 19.37. Oh, berarti saya harus sudah siap-siap nih gitu ya. Oke. Ini kata Nabi dapat istana, ya Allah. Sikok lagi kalau terkait sholat tadi adalah sholat syuruk, ya. Sholat syuruk. Syuruk ini isyraq ya, syuruk ini duha awal. Hadisnya, kalau ini hadisnya agak spesial. Siapa yang subuh berjamaah ke masjid, lalu dia berzikir sesudah sholat itu sampai waktu terbit matahari, waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, kata Nabi, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah tammatin. Sempurna. Maksud sempurna itu apa? Tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Oh iya, kita tidak bisa berangkat umrah ada orang yang full Ramadan berangkat, ada yang berangkat 10 hari itikaf di Masjidil Haram, kita tidak bisa berangkat. Ternyata Allah kasih kita syuruk ini pahalanya seperti pahala haji dan ini di bulan biasa, di hari-hari biasa. Kalaulah ini di Ramadan kita kerjakan, subhanallah, ya. Maka yang ibu-ibu macam mana caranya? Tidak boleh ngota habis salam tuh. Tidak boleh cerita yang sio-sio. Dia disyaratkan harus zikir di masjid. Memang ada yang membolehkan tapi tidak kuat. Ya. Oh, karena ibu-ibu boleh enggak di rumah, tapi ya tidak, memang ada yang membolehkan. Tapi khusus izin, saya sedang cerita proyek Ramadan. Khusus untuk Ramadan kita ambil macam mana caranya di masjid. Ya. Tahun kemarin, Bu, di masjid kami itu subhanallah, ibu-ibunya justru lebih hebat dari bapak-bapak. Ibu-ibu itu lepas subuh tadarus. Ya, itu subhanallah. Masing-masing buat jadi 2 kelompok, 1 kelompok. Kemarin 2 kelompok atau 3 kelompok, Mi? Tuh, 2-3 kelompok, Bu. Di masjid kami itu, ibu-ibunya lepas subuh tadarus sama-sama sampai syuruk. Akhirnya 10 hari pertama hatam sekali, 10 hari kedua hatam sekali. Ya, subhanallah. Jadi pahala syuruk dapat, pahala hatam Qur'annya dapat, pahala haji dan umrahnya dapat gitu. Tidak ada cerita yang lain selain baca Qur'an lah kan. Kenapa enak? Kenapa dipilih tadarus? Kalau dewe sikok yang ngantuk. Ya kan, kalau sama-sama dapat gitu. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ini jadikan proyek juga Ramadan besok. Ustaz, tapi kami kan ada waktu di mana tidak bisa datang ke masjid karena ada halangan. Intinya niatkan. Karena kalau sudah niat, insya Allah kita sudah niat, kita kepengen, tapi karena ada halangan tidak bisa datang, insya Allah innamal a'malu binniyah. Allah berikan ya ganjaran seperti yang kita niatkan. Kalau buat laki-laki ada lagi proyek salat Jumat, Jumat barokah, Pak. Mandi sunnah, menyempurnakan mandi di pagi Jumat, man ghassala. Ya, ghassala itu mandi membasahi sekujur tubuh, lalu dia datang jalan kaki ke masjid, tidak naik kendaraan. Hadis itu jelas begitu dia.
jalan kaki, tidak naik kendaraan. Duduk di saf awal mendengarkan khatib ceramah. Agak jelas ini kalau proyek Jumat Berkah nih Pak. Duduk di depan, dengar khatib, bukan duduk di depan. Karena memang ampun hari ini salat Jumat kita entah karena khatibnya tidak bisa, karena memang banyak di antara khatib yang membaca sehingga akhirnya kita berat betul jadinya ya tak. Khatib baca, dengar, sholat dekat imam, salam, baru balik. Katanya itu pahalanya setiap satu langkah seperti langkah orang yang puasa dan sholat malam selama 1 tahun, bunyi hadisnya itu. Subhanallah ya, barakah. Baik, Bu, Ibu, kerjakan ini ya Bu ya. Maksud saya, kenapa saya cerita ini? Saya ingin mengajak kita galau-galau menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Kalau ini Ramadan terbaik, mudah-mudahan apalagi ada Lailatul Qadar malam ditetapkannya takdir kita 1 tahun ke depan. Semoga Allah jadikan 1 tahun ke depan itu kehidupan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, semua dapat kebajikan yang besar selama 1 tahun ke depan. Karena di Ramadan ini sudah kita minta betul, ya tak? Apakah yang lain itu proyek 100 rumah di surga, proyek pembebasan ini pembebasan dari neraka, proyek 30 kali haji dan umrah, proyek Jumat Berkah, proyek puasa. Nih Bu, nih sikap lagi ya, yang kalau Idkum Minan Nar ini proyek juga ya, proyek besar pembebasan dari neraka. Nabi SAW mengatakan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, di akhir hadis di sini dikatakan siapa yang sejak malam pertama bulan Ramadan setan dan jin itu dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka, pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Maka dipanggil orang-orang yang beriman itu, ayo banyak-banyak minta dibebaskan dari api neraka. Banyak doa juga ya Bu. Satu lagi terakhir proyek ini, kita kalau puasa selama ini berpikirnya kan dapat macam mana kita dapat pahala puasa selama sebulan ya tak? Orang lain ternyata Bang Yayu, mereka sudah berpikir dia puasa dewe dapat pahala 1 kali. Ada yang berpikir saya kepengen dapat Ramadan besok pahala 2 kali Ramadan. Ada yang berpikir saya Ramadan besok pengen dapat pahala 10 kali Ramadan. Tahun lalu saya dengar cerita ini, ada muhsinin yang luar biasa. Dia ngejar dapat pahala 50 Ramadan. Saya ngasih contoh, kaget praktek kita, silakan masing-masing ya. Ya rahmatullah. Contohnya begini. Jadi ada seorang muhsinin tahun lalu itu, dia datangi dia memberi makan untuk 50 orang puasa selama sebulan, 30 hari itu. Ya. Jadi kan Nabi bilang siapa yang memberi makan orang berbuka maka dia dapat pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala dia, kan gitu. Jadi dia rancang, dan ini yang sebetulnya dilakukan di Mekah, di Madinah. Kalau kita ke sana Ramadan itu menjelang buka itu di mana-mana kita ditarik. Baru masuk pintu gerbang bela ditunggu orang gitu. Ayo ke lapak bahasa kita itu. Ayo ke tempat kami baik gitu. Ya kenapa? Karena dia nak ngejar pahala itu. Sehari sampai ribuan orang yang mereka kasih bubukuan itu. Ya. Mekah Madinah itu memang mabruk ya, barakah. Nah kalau ini saya beri contoh, nanti kita macam mana mengaplikasikannya.
sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Intinya ini peluang amal. Intinya ini peluang amal. Jadi ada muhsinin tahun lalu itu, dia cari 50 orang anak penghafal Al-Quran, dan dia tahu programnya 30 hari tetap di Ramadan, tetap mereka baru pulang malam takbiran. Jadi dia kasihlah pembukuan untuk anak 50 orang ini selama sebulan. Apa yang terjadi? Artinya kalau kita pakai hadis tadi, berarti dia dapat pahala 50 kali sebulan. Artinya 50 bulan Ramadan. Pahala dia untuk dia puasa dewek sebulan dapat, dan dia dapat tambahan pahala 50 Ramadan. Kenapa? Karena 50 orang yang dia kasih makan bebukuan selama sebulan itu. Memang kalau ini dahsyat Bu Pak. Karena waktu itu saya dengar dia 200 juta dia siapkan apa? Karena ingin ngejar surga nih, dahsyat. Kita mungkin tidak macam itu, ya. Mungkin kita macam mana caranya, berapa kita bisa. Tapi saya mengajak, jangan lagi pahala puasa kita dewek lah. Selama ini kan terpikir oleh kita kurang kuat nih yang ini nih. Sekarang yuk kita kencangkan. Kalau ada satu orang kita niatkan, saya kepingin Ramadan ini saya dapat pahala 2 Ramadan. Sikok pahala saya, sikok pahala orang yang saya kepingin dia berbukuan dengan makanan yang saya siapkan selama sebulan. Kalau satu orang berarti kita dapat pahala 2 Ramadan. Kalau ada 2 orang dapat pahala 3 Ramadan. Maksudnya begitu. Ya. Ustaz di masjid, kalau di masjid dekat rumah kami itu bapak-bapak lebih 10 orang. Setiap hari selalu berbukanya di masjid. Kalau itu lebih enak lagi kita. Tak payah nyari. Tinggal ngantar ke masjid kan, iftar makanan dia. Macam mana supaya makanan kita dipilih? Lebih elok lebih menarik dari yang lain gitu. Tapi intinya niat sudah. Ini proyek keempat nih ya. Abang Ayu Semayuk, jadikan proyek ini. Kita ingin dapat pahala berapa Ramadan. Rencanakan dari sekarang ya. Baik. Macam mana Bu? Iya, bagus. Dia puasa tapi kan, maksudnya ngasih makan puasa. Ajari dia puasa. Karena ini khusus proyeknya proyek Iftar Shaim ini, memberi makan orang yang berbuka puasa. Insyaallah. Apalagi kalau dia anak yatim, pahalanya bukan hanya pahala memberi makan bebukuan, dapat pahala kita menyantuni anak yatim. Subhanallah itu. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza, kata Nabi. Aku dan orang yang mengkafalah, orang yang menanggung anak yatim di surga seperti ini, kata Nabi. Di surga artinya dekat, seperti 2 jari ini, kata Nabi. Dia berdampingan nanti dengan Nabi di surga. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu ya, ayo. Izin saya melompat-lompat, khawatir saya paksakan banyak kaget. Satu, inti pertemuan kita malam ini, yuk jadikan Ramadan ini alat ukur keimanan kita juga. Pahamilah bahwa kalau Allah memanggil dengan panggilan iman, berarti Allah minta kita respon dengan iman. Ya, jangan respon dengan logika, dengan perasaan. Karena itu indikatornya, kalau kita respon dengan iman, maka Allah bilang kita akan beruntung. Kalau kita kuatkan lagi ketaatan itu dengan rasa takut, dengan rasa takwa juga, maka Allah akan beri berkali-kali lipat keberhasilan untuk kita. Nah, yuk kita jadikan ini project ya, project untuk Ramadan besok. Kalau ini kita dapatkan, maka nanti kita dapat juga ayat yang lain. Izin saya tutup dengan satu ayat ya.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Izin saya mengulang ayat ini sebentar buat yang belum mendengar ya. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 Allah berfirman begini, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apa tujuan akhir dari, apa target yang mau kita dapat dari Ramadan ini? Ya, apa maksud, apa yang kita inginkan dari kita banyak, ini kan zikir nih, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, kalau kita banyak mengingat Allah, maka tatmainnul qulub. Dan ini kita butuh betul. Ya. Coba perhatikan ayat ini ya. Sebentar izin walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Ini yang mau saya jelaskan ininya, pergerakan ini. Tengok ya. Kata Allah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, hatinya menjadi tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Tengok ini ya. Saya mau batasi sampai sini saja, tidak sampai selesai. Walladzina amanu, Allah pakai kata amanu. Yang mana? Oh iya, afan. Terima kasih Bang. Alladzina amanu, betul. Dan yaitu orang-orang yang beriman. Iman ini, tengok ya. Nih, iman ini namanya fi'il madi. Fi'il madi ini kata kerja masa lampu. Artinya orang yang sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan iman. Jadi nanti kalau kita puasa, kemudian kita isi dengan kegiatan proyek-proyek ini, artinya kita sudah melakukan perbuatan iman. Alladzina amanu, orang-orang yang sudah melakukan perbuatan iman. Jadi ini madi nih, lampau. Wa tatma'innu, dan tenang hatinya. Tatma'innu ini mudhari', present. Hari ini, besok dan seterusnya, continuous dan future. Ini mudhari' kalau bahasa ulumul Qur'annya. Kenapa di sini madi, di sini mudhari'? Jadi dijawab, dijelaskan dalam tafsir, khusus di ayat ini terjadi al-udul ila sighatil mudhari' katanya. Harusnya kalau sama-sama madi gitu. Maksudnya kalau lagi cerita masa lalu, ya cerita masa lalu. Dulu saya pergi ke Taman Rimbo. Taman Rimbo Palmerah. Nengok Yanti. Dulu besar dia, kini tidak ada lagi kan. Sudah berpulang. Itu kan kalau dulu ceritanya dulu gitu. Tapi di ayat ini dia cerita dulu tapi kemudian berpaling ke masa sekarang dan yang akan datang. Al-udul ila sighatil mudhari'. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau orang sudah beriman kepada Allah dan dia melakukan perbuatan-perbuatan iman, maka hatinya itu akan tenang. Sekarang, besok dan seterusnya gitu. Bizikrillah. Jadi di sini Allah ngasih tahu kita, kalau kita melakukan perbuatan iman, maka Allah berikan kepada dia tatmainnul qulub, ketenangan hati hari ini, besok dan seterusnya. Kalau dia madi di sini watma'anna qulubum, harusnya itu watma'anna qulubum, tapi Allah tidak tulis itu. Allah sampaikan watatma'innu, artinya kalau orang beriman melakukan perbuatan-perbuatan iman, maka hatinya akan tenang. Sekarang, besok dan seterusnya. Syarat ala bizikrillah, syaratnya adalah dengan mengingat Allah. Ada satu ungkapan dari Ibnul Qayyim ya. Nih
hati kita ini macam-macam kondisinya. Ada yang hati kita robek. Di hati kita ini masing-masing ada robekan. Maksud robek itu apa? Pernah terluka. Siapa yang tidak pernah luka hatinya? Tidak pernah kecewa hatinya? Ada orang berjanji sama kita, tiba-tiba dia tidak tepati janjinya, luka hati kita. Ada kesepakatan kerja yang sudah kita lakukan, tiba-tiba kita dihianati, luka hati kita. Ya tak? Dan setiap orang lukanya itu beda-beda. Robekan di hati kita nih beda-beda. Nah, kalau robekan ini dibiarkan, maka dia akan ngango terus mengango. Kita tidak akan pernah berhasil move on. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, robekan di dalam hati ini itu harus dijahit. Kata beliau, kenapa terjadi robekan? Karena kita berharap pada manusia. Ya. Nilai, saya mau cerita hati sebagai penutup malam ini ya. Di hati kita ini ada robekan. Dia harus dijahit. Kenapa terjadi robekan? Karena kita banyak berharap pada manusia. Sementara kalau berharap pada manusia, apa yang terjadi? Kecewa kita, kecewa. Maka obatnya, kata beliau, agar kita menjahit robekan di hati ini, maka tumpahkan harapan itu pada Allah. Jangan lagi terlalu berharap sama manusia. Kalau ada kesepakatan, ada proyek, ada peluang, ada janji, ada segala macam itu, saya berharap pada Allah saja. Kalau Allah, semoga Allah berikan kebaikan dari kejanjian ini. Kalau kemudian kita dikhianati, tidak robek hati kita. Nah, mengobati robek hati ini sekali lagi tumpahkan. Kalau ada robekan hati kita terlalu besar gitu, kita terlalu berharap pada kakak, terlalu berharap pada adik, kalau terlalu berharap pada siapapun gitu, pernah robek kita, ya, maka udah letakkan harapan itu pada Allah, maka robekan itu akan terjahit. Ya. Di hati kita pernah ada keterasingan. Yang saya sedang sampaikan ini isi kitab, salah satu bab dalam kitab Minhajul Qasidin Imam Ibnul Qayyim. Semua kita itu pasti pernah merasa awak sedang ramai begini, tapi kita merasa dewek. Kita berkumpul bersama, kita berkeluarga, tapi kita merasa sendiri, merasa terasing kita. Seolah-olah kita dekat tapi awak sibuk macam ini tapi merasa dewek gitu. Nah, kadang-kadang kata Allah Subhanahu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, keterasingan ini harus diobati. Ada masa memang di mana kita butuh untuk mengasingkan diri. Lalu supaya kita jangan kemudian terbawa terus hati ini dalam keterasingan, maka tadi hadirkan Allah ketika kita mengasingkan diri bersama Allah, gitu kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi ketika kita merasa dewek tuh, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita akan justru mendapatkan kebaikan. Hati kita ini pernah ada robek, merasa sendiri, merasa asing. Kita pernah merasa sedih. Siapa yang tidak pernah sedih, tidak pernah ya? Ada, tidak? Senang terus ada. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seka kesedihan ini, hapus, lap kesedihan ini. Bagaimana mengelapnya? Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, yang mengenal nikmat Allah untuk kita. Kalau kita lagi sedih, jangan, ini kita sudah pernah bicara dulu surat Al-Kautsar. Kalau lagi sedih maka solusinya ingat nikmat Allah yang lain gitu. Jangan hanya fokus pada masalah kita. Banyak nian, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ujungnya apa? Mengenal Allah. Kita pernah apa lagi?
Di dalam hati ini ada gejolak api, ya. Kalau bahasa Ibnul Qayyim gitu, ada gejolak api. Maksud gejolak api itu ada kemarahan, ya, ada emosi. Nah, dia ini harus dipadamkan. Bagaimana cara memadamkannya? Kata Ibnul Qayyim, dengan ridho. Ridho pada perintah Allah, ridho pada larangan Allah, ridho pada keputusan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keridhoan ini dia akan membuat padam rasa, ya, gejolak api di dalam hati kita ini. Apalagi yang lain, kata beliau. Oh, kita pernah gelisah. Ini kata beliau nih. Hati ini gelisah betul. Maka kegelisahan ini harus ditenangkan. Cara menenangkannya bagaimana? Berkumpul karena Allah. Kalau berkumpul karena sayang, berkumpul karena cinta, berkumpul karena harta, berkumpul karena misal gitu ya, karena kepentingan, maka itu terus akan gelisah kita. Tapi kalau kita sedang gelisah itu, maka niatkanlah berkumpulnya karena Allah. Kalau kita sedang gelisah, maka carilah majelis-majelis di mana orang-orang berkumpul karena Allah di dalamnya. Ya, Ibnul Qayyim Jauzi ini memang beliau pakar dalam pakar ruhiyah katanya. Ya, masalah kolbu ini buku-bukunya luar biasa. Nah, ini kan kondisi hati kita. Nah, kalau kita lihat ini semua, ujung-ujungnya itu selalu semuanya kembali kepada Allah, mengingat Allah. Maka kalau kata Ibnul Qayyim al-Jauzi itu, Bang Ayu, hati kita nih seperti samudra. Luas tidak bertepi, dalam tidak tahu di mana dasarnya. Sehingga setiap kita ini pasti selalu punya keinginan. Tabiat hati kita nih, tabiat hati ini selalu pengen dapat keutamaan baru terus. Hari ini kita tuh dikatakan, kata Ibnul Qayyim, pasti akan mendaki terus mencari keutamaan dan kebaikan itu. Sudah dapat satu kebaikan, tidak puas, kita tidak berhenti. Sudah dapat satu keutamaan, pengen lagi yang lain. Sudah dapat keutamaan, pengen lagi yang lain. Itu kitonihan itu. Karena hati itu bahasa Arab kolbun. Kolbun itu qalaba yuqallibu taqalluban, artinya sesuatu yang bolak-balik, sesuatu yang selalu berubah. Memang tidak tetap, ini namanya hati gitu. Pasti dia berubah terus. Dan tadi, apapun kebaikan, apapun keutamaan, kebahagiaan, kesenangan yang kita dapat, pasti kita pengen sesudah itu kesenangan yang lain lagi. Kenapa tidak pernah berhenti? Karena tadi hati kita ini seperti samudra, tidak tahu luasnya di mana, tidak pernah puas-puas gitu. Nah, di ayat ini diberitahu waladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman sudah melakukan perbuatan iman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau dia banyak mengingat Allah, nih tadi dengan proyek-proyek ini insyaallah hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah ulang di ayat itu, dempet tapi Allah ulang. Ala ketahuilah. Jadi kata Allah itu seolah-olah Allah sedang ngomong begini. Maaf kalau bahasa mak gitu, saya ingat ya. Buka mata, tengok emak, pasang telinga ya. Buka mata, pasang telinga, tengok emak. Nah, kalau emak lain bercakap tuh kan, tengok ibu ya, nah, pasang telinga, tengok. Nah, Allah itu seperti ini, kurang lebih. Allah, ketahuilah, kata Allah SWT. Allah bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati kamu sekarang, besok dan seterusnya akan tenang. Jadi 2 kali Allah ulang. Satu itu menunjukkan bahwa pencarian kita ini yang tidak akan pernah berakhir itu hanya akan berhenti di titik ketika kita dekat banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab, Abang Ayu semua.
Maaf lompat-lompat seperti yang saya bilang di awal, tapi poin-poin itu sebetulnya memang saya ingin sampaikan. Intinya ini Sa'ban tinggal 2 bulan, 2 pekan, 2 minggu lagi lah ya. Semoga umur kita panjang, bisa ketemu Ramadan. Ayo kita jawab panggilan Allah itu dengan panggilan iman. Buat target. Ya, kenapa kita buat target? Karena tadi ya, puncak kebahagiaan hidup ini adalah ketika hati kita ini itmi'nan. Dan itu yang Allah panggil dalam surat Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, hai jiwa-jiwa yang tenang, itu yang mau kita kejar. Yang ketika orang yang itmi'nan itu ketika pulang pada Allah, insya Allah surga sudah menanti. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian abang ayo semua, sekali lagi ayo respon panggilan Allah ini dengan iman. Yang kedua, pasang target tadi ya, buat project. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik seumur hidup kita dengan alat ukur yang jelas tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.